Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintar Yogi, Ansori absen 8 kelas 11 IPA 4, ingin mempresentasikan tugas tentang sistem imunitas. Sistem imunitas itu merupakan sistem kekebalan tubuh yang dirancang untuk mendeteksi ataupun menghancurkan benda asing yang masuk ke tubuh seperti bakteri atau virus. Kekebalan tubuh penting dijaga agar tubuh tetap sehat. Jenis-jenis pertahanan tubuh. Berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, sistem pertahanan tubuh digolongkan menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Patogen penyebab penyakit dan benda asing saat akan menginfeksi tubuh harus melalui sistem pertahanan tubuh non-spesifik terlebih dahulu. Jika sistem pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu menghancurkannya, zat penginfeksi tersebut akan menghadapi sistem pertahanan tubuh spesifik. Selanjutnya, apakah itu sistem pertahanan tubuh non-spesifik? Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan patogen satu dengan patogen yang lainnya. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik bekerja lebih cepat dibandingkan sistem pertahanan tubuh spesifik. Respon sistem pertahanan tubuh non-spesifik terhadap patogen selalu sama, sehingga paparan patogen secara berulang tidak dapat meningkatkan kinerja sistem pertahanan tubuh. Dalam melawan patogen, sistem pertahanan tubuh non-spesifik melibatkan dua garis pertahanan sebagai berikut. Yang pertama adalah garis pertahanan pertama atau eksternal, oleh bagian luar tubuh seperti kulit, membran mukosa, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada garis pertahanan kedua, internal, terjadi di bagian dalam tubuh yang melibatkan kerja sel atau senyawa kimia tertentu. Lalu 1. Pertahanan yang ada di permukaan tubuh. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh berupa pertahanan fisik, pertahanan mekanis, pertahanan kimiawi, dan pertahanan biologis. Pertahanan fisik merupakan pertahanan tubuh secara fisik yang dilakukan oleh lapisan terluar yang berfungsi menghalangi jalan masuknya patogen ke tubuh. Pertahanan ini dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Lalu yang kedua ada pertahanan mekanis. Pertahanan tubuh secara mekanis dilakukan oleh rambut hidung dan silia pada trakea. Rambut hidung berfungsi menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun patogen. Adapun silia yang terdapat pada trakea berfungsi memberikan partikel-partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir dan mengeluarkannya dari tubuh. Lalu yang ketiga ada pertahanan kimiawi. Pertahanan tubuh secara kimiawi dilakukan oleh sikret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa. Misalnya saja minyak keringat, air liur, air mata, dan sekresi mukosa. Lalu selanjutnya ada pertahanan biologis. Pertahanan tubuh secara biologis dilakukan oleh populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Bakteri-bakteri tersebut melindungi tubuh dengan cara yang unik, yaitu dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi. Yang kedua adalah respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan. Mekanisme yang terjadi pada pertahanan tubuh melalui inflamasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, jaringan yang terinfeksi akan merangsang mast cell atau mastosit melepaskan histamin dan prostaglin. Yang kedua, terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Lalu selanjutnya ada fagosit. Fagosit memakan patogen melalui proses fagositosis. Lalu selanjutnya ada fagositosis. Fagositosis merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh fagosit dengan jalan mencerna patogen atau partikel asing. Fagosit akan bekerja sama setelah memperoleh sinyal kimiawi dari jaringan yang terinfeksi oleh patogen. Berikut ini merupakan mekanisme fagositosis: recognition, chemotaxis, adhesion, ingestion, digestion, relaxing. Lalu yang keempat ada protein antimikrob. Salah satu jenis protein antimikrob yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah protein komplement.
Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Yang kelima ada sel natular killer. Sel NK merupakan turunan limfosit yang bekerja pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Mekanisme kerja sel NK juga tidak perlu melalui proses aktivasi. Peran utama sel NK adalah membunuh sel-sel abnormal pada tubuh manusia. Lalu bab selanjutnya ialah sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke tubuh. Sistem ini bekerja apabila patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. Lalu kita akan membahas limfosit selanjutnya. Limfosit terdiri atas dua tipe, yaitu limfosit B dan limfosit T. Yang pertama kita akan bahas sel B. Proses pembentukan dan pematangan sel B terjadi di sumsum tulang. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B dapat dibedakan menjadi 3 jenis berikut. Yang pertama, sel B plasma, sel B pengingat, dan sel B pembelah. Lalu yang kedua adalah sel B T. Proses pembentukan sel T terjadi di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Berperan dalam membentuk kekebalan seluler, yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Terdapat 3 jenis di dalam sel T, yaitu sel T pembunuh, yang kedua sel T pembantu, yang ketiga sel T supresor. Apakah itu antibodi dan antigen? Pertama kita akan membahas antigen. Antigen merupakan senyawa protein yang terdapat pada partikel asing atau sel kanker. Berdasarkan sumbernya, antigen dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu autologus, homologus, dan heterologus. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas antibodi. Antibodi disebut juga imunoglobulin atau serum protein globulin karena berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan. Antibodi merupakan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. Antibodi tersusun atas 2 macam rantai, yaitu polipeptida yang identik, yaitu 2 rantai ringan dan 2 rantai berat. Tipe antibodi. Antibodi dapat dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu IgM, IgG, IgG, IgD, dan IgE. Apakah itu antibodi IgM? Antibodi IgM pertama kali dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi pertama kali. Lalu antibodi IgG paling banyak terdapat di dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi kedua. IgG juga mengalir melalui plasenta dan memberi kekebalan pasif pada ibu janin. Tipe-tipe antibodi yang selanjutnya ialah antibodi IgA. IgA berfungsi mencegah infeksi pada perm dan kolostrum ASI yang berfungsi untuk mencegah saluran pencernaan. Lalu antibodi IgD ditemukan pada permukaan limfosit B merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Lalu selanjutnya antibodi IgE. Antibodi IgE ditemukan terikat pada basofil sel atau mastosit di dalam jaringan yang berfungsi memengaruhi sel. Selanjutnya adalah respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Sistem imun pada antigen dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama imunitas humoral. Imunitas humoral adalah spek imunitas yang dimediasi oleh makromolekul yang ditemukan dalam cairan ekstraseluler, seperti antibodi yang disekresikan, protein komplement, dan peptida antimikroba tertentu. Lalu imunitas seluler. Imunitas seluler merupakan respon imun yang melibatkan peran-peran sel imun, seperti sel T, makrofag, dan NK sel. Imunitas seluler merupakan respon imun yang bertanggung jawab terhadap serangan infeksi mikroba intraseluler. Lalu selanjutnya yang terakhir, gangguan pada sistem imunitas.
Sistem kekebalan tubuh dapat mengalami beberapa jenis gangguan seperti berikut. Yang pertama adalah alergi. Alergi atau hipersensitivitas adalah suatu respons imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke tubuh. Senyawa yang dapat menimbulkan alergi disebut alergen. Alergen dapat berupa debu, serbuk sari, dan lain-lain. Yang selanjutnya, autoimunitas merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing. Lalu yang selanjutnya, imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah penurunan atau hilangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk merespon antigen. Terdapat dua jenis imunodefisiensi, yaitu imunodefisiensi primer dan imunodefisiensi sekunder. Terima kasih karena sudah melihat ataupun mendengar materi berikut. Saya sampaikan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.